Terima kasih kepada panitia pelaksana HUT kemerdekaan RI yang ke-69. Terima kasih kepada saudara-saudara ketua RT bersama staf di dalam RW 4 dan stafnya. Dan selamat bertemu kepada semua undangan dari organisasi apapun yang ada di RW 4 ini. Selamat bertemu, selamat berbahagia. Dan kepada seluruh masyarakat RW 4 yang sekarang ini melaksanakan salat Quran. Mudah-mudahan selanjutnya nanti selalu kita laksanakan seperti ini. Jadi tidak ada tolong untuk seterusnya semangat kita untuk menjunjung tinggi melaksanakan apa yang harus kita laksanakan hari yang penting ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perkenankanlah saya menyatakan apa yang kita alami dalam merintis memperjuangkan kemerdekaan ini secara modal semangat dan niat yang besar hanya berbekal mati saja. Soalnya negara kita ini masih dijajah oleh penjajah yaitu Inca selama 350 tahun, yaitu mulai tahun 1595 sampai tahun 1945, tepat 350 tahun. Nah, mengapa demikian? Gas merah kita dimulai dari Kotanaku sudah melawan VOC, namun tidak gol karena kurang kuat persatuannya. Selanjutnya Aceh 100 tahun yang dipimpin oleh Tengku Umar juga tidak bisa gol karena dari kurang kuat persatuannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu dari Sultan dari Prabu Mangkubumi yaitu Diponegoro 5 tahun juga tidak dapat gol, sudah banyak korban. Selanjutnya guru daripada Diponegoro yang bernama Kimodo itu oleh mendapat petunjuk dari pengiran yaitu Diponegoro Sigel Sawetara kowe nglawan ora iso menang. Iki ana petunjuke pangeran. Entenono laire satya tanah Jawa sing bisa bebarengan karo gurune tuwa. Bocah cilik gundul kuncece bol kepalan umbul-umbul klaras saka lor wetan arae. Iku kok sedilo wae hancur penjajah iki. Kita bisa merdeka. Ayo istiqomah kabeh. Itu mulai tahun 1825 sampai 1830 istiqomah. Istiqomah menunggu kelahiran Satria Tanah Jawa. Nah akhirnya sama ke timur semua, jangan ke barat. Di barat itu terbaca VOC. Ayo semuanya ke timur sampai kepada Lombok juga ada Mataram kan. Jadi itu dari Mataram 4 Mangkubumi yaitu Diponegoro yang sudah berkarisma panjang sekali, tiada dua sampai sekarang. Siapa ingat karisma Diponegoro? Siapa ingat? Ya Raden Ontowilyo itu? Ya kalau enggak saya ucapkan ya. Itu karisma pengiran Diponegoro. Amirul Mukminin Sayyidina Ali Khalifatullah Panetet Parotodomo. Abdul Rahman Pangeran Diponegoro. Ya Raden Ontowilyo. Sampai sekarang belum ada karisma seperti itu. Tidak mengutamakan masalah ideologi pribadi, tetapi yang diutamakan hancurkan penjajah, kita bisa merdeka, ya. Nah, akhirnya tahun 1830 ke timur semua. Siapa yang ditunggu yaitu Satria Tanah Jawa. Ternyata yang lahir 70 tahun kemudian adalah Bung Karno. Bung Karno itu keturunan dari Mataram juga, yaitu Mataram 7. Romonya bernama Sri Paduka Pakualaga 7 atau Mataram 7. Ibunya turun gagak merah, ayahnya turun gagak putih, itu dijodohkan
menurunkan satu orang Bung Karno. Memang mulai lahir sampai wafat tidak dikenalkan kepada ibu bapaknya. Yaitu kelahiran Bakar bersama Murtosa Gunungkul. Padahal kandungan 6 bulan itu diperiksa oleh dokter Belanda, kandungan. Dokter Belanda mengatakan kandungan itu lagi jiwanya besar. Kalau sudah lahir serahkan kepada pemerintah biar diamankan. Tapi pujangga ngaso dalam bijaksana. Lahir iya, berarti nanti dulu. Soalnya penjagaan kandungan putri paduka Pakualam ke-7 itu gampang. Yaitu Pujogo ngaso dalam yang punya tugas mengantarkan kembali itu bernama Raden Masuki Wicaksono Tokusumo. Nah, kiring dalam Ki Ageng Cokrosuyoso, kanan dalam Ki Ageng Suryosuyono, kepungkuran dalam Ki Agung Surabataram, ya Prabu Anom Surabataram. Ini pemantau daripada waktu putri Pakualam ke-7 mengandung atau mengarbini istilah sama ya. Nah, setelah lahir hari Sabtu Pon tanggal 6 bulan 6 tahun 1901 bersama Murtosa Gunungkul itu langsung dikemas, bayi ditempatkan di Bogor Mas bulat telur, namanya bulat purnomo siji itu ya, bulat telur itu ya. Kalau bulat benar itu purnama ya. Nah itu diangkat ke hutan tapi tidak boleh lewat kota, harus kena hutan. Jadi Sabtu Pon ngabadi dengan Kion sampai di alas Surabaya bisa selatan. Dan satu malam ada orang tua memanggil-manggil dari tengah hutan itu. Panggilannya, di sana, Bogor masih tidak baik, tiket Kemarsono, tiketnya wis dewasa ageno, pusaka itu. Jadi tahu kan asalnya pusaka? Nah setelah pusaka diterima, orang tua hilang. Lalu wali Suburjo ngomong, nanti jangan-jangan setan. Nah pusaka ngomong, aku Ki Ageng ini, oh bukan setan, bisa masuk pusaka ini keluar dari hutan mencari rumahnya Pak Pol Kampung. Setelah ketemu tanya, gimana? Ini di dalam nih, Raden Masugiri Wicaksana, dalam di Raden Sukemi, Sosro Jajo. Oh sentuh mendokter Den, untuk angin pulau. Diantar ke sana. Setelah sampai sana, ketuk pintu 3 kali, 3 kali, urut salam. Katuran dulu kalimat tokoh pengenan, lalu buka, diserahkan. Nah, buku-buku dibungkus, buku-buku dibuka. Ternyata masih hidup, awal dinamai Kusno. Lalu diserahkan Raden Sukemi Sosro Jajo yang di tengah. Kusno Sosro. Dan yang terakhir Sukar Sulit. Jadi Pakualaman mengantar ke Blitar, dilengkapi namanya Kusno Sosro Sukarno. Jadi mulai tahun itu, bayi itu didampingi pusaka. Umum mengikuti ya kemes, panos, gunting kan. Itu tradisi dulu. Nah setelah dewasa, disekolahkan. Ya SD ya sekarang ya. SD baru sekarang baru ya sekolah ya. Maaf ya bapak-bapak ya, saya ngomongnya tidak begitu jelas. Soalnya apa? Umurnya sudah 93 dan saya mulai hari ini sedang terapi obat dosis tinggi, yaitu 2 kapsul 2 pil yang dosisnya 500 mg. 6 bulan nanti, ini 3 bulan ke-6, hari ke-13. Nanti kurang-kurang 5 hari saya kontrol lagi. Ya karena ini kepentingan umum untuk negara, saya tetap berangkat selama saya masih bisa bergerak, gitu ya. Ya, terima kasih. Jadi setelah dewasa, dia lalu membuat sekolahnya itu juga, dia jiwanya sudah kelihatan. Mulai dari sekolah school, sampai Milo, sampai Antenan Middle School, sampai perguruan tinggi, ya. Jadi pertama di Mojokerto, yaitu Erwin School, sekolah kilat guru. Sekolah itu guru cepat ya, seperti perhitungan kekon itu. Ya, nah iya. Lalu setelah tamat itu lalu di
lanjutkan ke HBS oleh Bapak Cokro Aminoto itu ya kiriman ke kaum bisa itu sekali Pak Cokro juga orang Mataram tapi Mataram di timur tempatnya Jokowi itu loh Surakarta Biningrat saya orang sana kok tapi tahu dong tapi saya selalu secara itu nanti dilupakan ya. Nah, setelah tamat di ABS orang Bosfor, lalu dikirim ke teman Haji Mas Cokro Aminoto di Jakarta, Sanusi, teman berjuang juga, dengan istrinya. Sanusi itu namanya yang bisa nanti, tapi Sanusi mandul, nggak bisa berencana. Disitulah Bung Karno, sekolah ITB yang biayai juga Sanusi itu. Nah, akhirnya dia lulus ITB tahun 1926 ya. Lalu dia gerak. Saat itu dalam kuliah tidak pesan kepada seluruh generasi yang kuliah. Entah itu di ITB, entah itu di ABS, entah itu di European State School, itu di Mojokerto dulu. Nah, itu lalu dan ayolah kita. Sejajar itu gak enak ya. Segalanya tertekan, hak milik gak bebas. Kapan kita bisa menghancurkan dunia itu tersusul nanti janji. Nah, setelah tahun 1927, karena sudah lulus di ITB itu ya, 1926, tak lama Sanusi wafat. Nah, Sanusi wafat, akhirnya janda kembang itu jatuh cinta ke Bung Karno. Ya, dimana utang budi biarpun tua ya diladeni lah. Akhirnya mempunyai anak satu yaitu Guntur. Jadi Guntur itu putra Bu Inggit Garasi dengan Bung Karno. Iya ya. Tapi jangan gitu loh ya, itu nanti KKN yang paling kiri nona. Ya bisa Bung Karno sendiri aja lah. Memang Jamra itu mengembangkan wahyu ya. Ya nggak apa-apa. Iya toh. Nah akhirnya Bung Karno membuat Persatuan Pemuda, yaitu Perserikatan Nasional Indonesia di tingkat PNI. Berisi generasi muda tanah Jawa, Sumatera, istilah itu Yong ya. Yong Java, Yong Sumatera, Yong Kalimantan, Yong Tribes. Nah, Yong sudah kecil. Nah, dari Sumatera yang dipanggil waktu itu turun tertumban yang mana Tengku Muhammad Hasan. Bukan apa Tiro. Ini konsep itu ya. Nyontek yang nggak berani di tempat ada itu loh yang langsung mana itu mati dengan saya bikin begini suruh menyebarkan bendera tengah diam. No problem bagi saya ya. Ya itu ngomong aja. Nah setelah itu sudah jagoan itu terjadi pertemuan itu. Nah itu sudah selesai Kongres Pemuda ke-1 1926. Lalu menjelang Kongres kedua, yaitu 1928 bersama Sumpah Pemuda, yaitu terakhir di WN Supratman itu, Kongres pertama sudah menciptakan lagu kebangsaan itu, tapi akan mengajukan takut kalau tidak diterima. Akhirnya Kongres kedua diajukan, tapi sudah terakhir. Nah, diterima, diangkat itu dengan apa itu biolanya ya, diangkat. Polisi Belanda tahu, wah berubah itu. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur 10 tahun itu dilakukan berubah itu. Bukan langsung tangkap ditahan di Sukamiskin Bandung. Ya, itu anak yang ketat itu. Nah, dia 2 tahun dipindah ke Degul, maupun Degul 4 tahun. Lalu dipindah ke MD Flores 4 tahun. Nah, setelah itu kalau dipindah ke Sumatera, Medan Bukit Tinggi, Medan Bintang Lupa itu, tapi si Tengku Mahasan tahu, itu Jepang datang, polisi Belanda lari. Soalnya ingat, kalau Jepang datang, suara Belanda kedua hancur saya, gitu kan? Jadi lolos langsung ke Betawi, Pidato Rahasia. Setelah Pidato Rahasia, tidak lama lagi kita akan gerak dan merdeka. Langsung ke Blitar, ke yang mengantar bayinya. Romo yang termasuk ini tadi. Nah itu bersama habis 9, Pak Hatta, lalu Pak Karno. Loh, Kusno, ini Romo, hati loh. Ini wayangmu. Ini Romo, kenapa itu? Semua paling Romo, nah wayangmu loh ya, sebabnya terus. 6 Romo, paling. Romo
Songo, jadi negara Songo wayahmu. Ternyata umur Bung Karno hanya 69 tahun. Persis kan? Maka sama kan udah 70 itu masih kan 38 itu. Dia sudah tahu kok. Pujangan kalau lumpur kan harganya ya. Pujangan yang lumpur pocok harganya gitu ya. Nah tepat sudah. Nah akhirnya kalau bertahan Mas Putri bahwa telur takut ini gimana? Mas Yadi kata itu loh. Putra Bupati Tulungagung dan Beliau Suwarno besar makmur ibunya dari Kandeman. Pak Priadi itu mau juga besar juga itu bukan Bupati bersama keluarga itu mendirikan peta di Blitar. Nah lama-lama di situ si waktu di bacaan tugas tadi Bung Karno diberi bunga telon, Pak Hatta diberi nulis bahasa, jadi pekan ini lalu dicari akhirnya Pak Hatta jadi nulis kooperasi kan? Kooperasi kan? Nah di sana diberi ungkal, jangan kita beri. Beri ya. Nah jangan kita agak begini. Apa beri bisa dia? Oh, maka kemarin banyak curi kalau tahu tapi lah, ya, iya. Nah akhirnya apa? Si Hati Songo mempunyai istri, mempunyai putra sulung, diberi nama Raden Ayu Endan Srilanda. Juga insinyur dan UGM di sekolah sana, sama dengan Jokowi ini ya, pertanian ya. Ya oke lah. Nah, Pak Hatta anak kira murid jadi koperasi, ya. Pak Karno kebantuan murni harum namanya. Orangnya mati, duit mati juga udah benar. Ya. Ada Pak Harto buatan duit mati, wakil mati ya duit ya. Inflasi total umum. Gak udah lagi udah ya. Iya. Itu masalah Bung Karno. Ya. Jadi Mbak ini sedikit banyak ya sudah lihat zaman lah. Ya, mulai zaman Belanda, zaman gerilya, zaman merdeka, zaman Orde Baru, zaman reformasi rakyat ini. Ya kita bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Masih diberi kesempatan untuk bisa ngomong dengan sampean kalian, biarpun suara sudah kayak seperti ini ya. Suara kayak ini itu suaranya gini ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting pengertiannya bisa diserap. Memang Mbak Kobar nggak pernah sekolah. Hanya 100 hari saya mempelajari etnika Tiru. Analisis teoris endobasis Wonogiri. Yaitu filosofi filosofi Wonogiri yang dipandu oleh Raden Mas Partowiroyo. Yang Mataram Timur lah. Dengan itu biasa sekolah saya tahu semua. Jadi Pancasila itu sebagai ujung tombak gerilya. Ya, ini saya kasih tahu. Jadi Pancasila itu mempunyai trilogi bersama trilogikanya. Trilogi bersama trilogikanya. Itu satu Pancasila revolusi dari jaringan jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah kejadian, mulai raja-raja, apa 300 sampai sekarang juga. Tetap dipakai. Ya. Yang dikatakan Pancasila revolusi yaitu dari generasi muda, dan umat muda itu masih masalah gerilya yang tombak Pancasila revolusi. Mengapa begitu ya? Kita dijajah. Kita hancurkan dijajah dengan revolusi. Nah kalau sudah hancur kita bisa mengatur ekonomi merdeka. Itu kan? Nanti jadi Pancasila hak asasi. Tapi sumbernya yaitu dari NKRI dan Pancasila. Non amandemen. Soalnya kalau selalu amandemen tidak aman hanya sentimen. Ayo coba angkat tangan yang tidak percaya. Jenderal sentimen dengan jenderal. Ya kan? Menteri sentimen dengan menteri. Itu bertujuan adalah korupsi. Kok nggak punya malu dong? Global ini nggak punya korupsi. Perang harga mati. Lalu saya mati. Kalau mati berbunuh penjajah. Kalau itu bunuh penjajah. Saya nggak bisa nembak Pak. Tapi tangan saya, oke. Tanya anak-anak. Yang gak bermanfaat itu ya, yang datang di rumah itu. Macam-macam senjata saya. Padang dari mata, dari kata-kata gitu. Lucu itu. Baru-baru ini keluar cahaya apa itu? Kalau Pak Jun, keluar cahaya apa itu? Cahaya merah. Dari mata itu keluar
cahaya api, jangan dekat mati-mati loh. Nah, itu namanya kalau orang Jawa mengatakan neto pranowo. Neto itu mata, pranowo api. Atau neto cahono. Cahono ya api sama saja. Ya. Itu bukan kemauan manusia. Yang maha kuasa yang mengendaki. Ya. Jadi ayo kita sekarang ini kita pahami asal usul kemerdekaan kita. Sudah sudah hancur, kita mau memerdekakan hidup untuk mencari kesempurnaan hidup. Yaitu manusia hidup harus cukup sandang, cukup makan, cukup tempat tinggal. Tinggal mengatur kedamaian dan ketentraman. Inilah. Jadi bekerja yang sah, tidak menjulur, ala kobrokon negara. Benar-benar menjulur, ala kobrokon. Jadi ala kobrokon negara, ini penonang ini saya. Iya Pak, Bapak gitu loh. Ya. Nah kalau kita mau bekerja jujur, ingat sabar kasih sayang, gak ada masalah sulit. Ya. Pikirkan yang dihadapi, laksanakan yang ditangani. Ini. Mbak orang tidak minta bayaran enggak? Kalau minta nggak usah berjuang lah, jual pada jamaah, tak pelan-pelan sampean. Banyak bersabar yang minta setelah diberi doa kita baca doa. Kamu berdoa yang ngemis. Dan nanti kalau saya berdoa nggak mau kalau saya. Cantiknya kalau minta kurang. Kalau kurang ngomong nggak kasih. Nah, jadi mengingatkan jangan sampai menanam yang bukan-bukan. Ya Pak. Itu jadi begini ya. Kalau sampai kadang-kadang menjadi lulusan, oke. Jangan ini lulus yang benar-benar doanya doa minta. Saya masih ada kan? Itu loh. Jangan mau doakan menit ya. Nanti ada dulu jangan juga. Ya jangan meminta. Ya buat baik juga kan. Tapi pasrah dengan pangeran. Kalau minta apa? Pangeran ini kata minta yang dikasih loh. Asal kamu mau bekerja. Kamu kira ala kok. Ala kok berkonen. Ala kok berbagi buah ala kok kan. Oke, ajam dulu teman. Nah, cuma jangan melor, anda berpikir kita lagi anak. Benar, benar. Ada. Cuma makan dua anak. Oh, iya loh. Insya Allah berkoneng mau barokan anak ya. Jangan campur-campur ke apa, bukan dulu yang paling suci roh. Oh, jadi mana yang mana jangan ngerasa diri. Macam-macam tak gimana? Ya, ya, tidak apa-apa lah. Kiranya sampai di sana itu ada yang lagi ya. Saya kesehatan baiknya agak yang gimana gitu ya? Ya, sampai sekarang dan dari sambung kita ucapkan pakai merdeka. Merdeka! 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 Merdeka!